adalah mubah. Hukum wakalah adalah mubah, boleh. Ya, hukum wakalah ini boleh dilaksanakan, tetapi hukum ini menjadi haram, tidak mubah lagi, menjadi haram kalau yang dikuasakan itu adalah pekerjaan yang haram. Ya. Hukum yang pertama wakalah tadi adalah boleh atau mubah ya. Tetapi jika yang pekerjaan yang diwakalkan itu adalah pekerjaan yang haram, umpamanya kita disuruh untuk mencuri ataupun mengambil barang orang, itu wakalah kita menjadi hukumnya haram, tidak boleh kita laksanakan. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi, jangan bisa ditulis anak-anak. Ya, ini dasar dari wakalah. Wakalah terdapat di surat Al-Kahfi ayat 19. Yang artinya, maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi. Juga dijelaskan, jadi ada dua dalil yang menunjukkan tentang wakalah. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Kahfi ayat 19 dan hadis riwayat Bukhari. Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, Abu Hurairah berkata pada Nabi Muhammad SAW telah mengambil zakat fitrah dan beliau telah memberi Uqbah bin Amr seekor kambing agar dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau. Jadi Rasulullah itu telah mewakilkan kepada Abu Hurairah untuk mengantarkan zakat fitrah yang akan diberikan kepada Uqbah bin Amr seekor kambing dan dibagikan kepada sahabat-sahabat beliau. Siapa yang tahu ada berapa rukun wakalah? 3. Ada 4. Yang lainnya? 6. 2, 4. Ya, benar 4. 4. Yang 4. Yang pertama adalah wakil atau orang yang diberi, yang mewakilkan. Orang yang mewakilkan. Yang kedua adalah Orang yang diwakili. ya, apa namanya? Wakilahu. Orang yang beri kuasa atau yang diwakili. Ya. Apalagi? Gimana? Tidak? Ya. Selanjutnya adalah rukun dari wakalah. Ada 4 rukun dari wakalah. Yang pertama adalah muwakil atau orang yang mewakilkan. Ya. Yang kedua adalah muwakilahu. Apa muwakilahu? Orang yang diwakili. Ya, orang yang diberi kuasa yang diwakilkan. Ya. Yang ketiga adalah muwakil fi. Apa muwakil fi? Orang yang diwakilkan. Orang yang diwakilkan. Yang terakhir adalah adanya sigot. Jadi dalam suatu wakalah itu harus ada 4 unsur ini sebagai salah satu syarat, sebagai syarat rukun dari wakalah itu dapat dilaksanakan. Jika salah satu tidak terlaksana, itu berarti tidak dapat dilaksanakan wakalah. Dari sini dari tanda. Dalamnya sikot wakalah
Sikot wakalah. Ya. Sikot wakalah. Ini kan sudah dijelaskan bahwa sikot wakalah adalah akad. Jadi apabila wakalah itu harus ada akad dari wakalah tersebut. Makanya saya akan mewakili sampean kepada Mbak Naya. Nah, itu harus ada akadnya dulu. Akadnya dulu sampean bertemu dengan saya dan bertemu dengan Mbak Naya untuk melaksanakan akad agar rukun dari wakalah terpenuhi semua. Dan dengarkan. Ya. Wewenang dari seorang wakil. Ya. Saya kan ya. Wewenang. Ya, saya catat. Tugas pelaksana. Yang selanjutnya sebagai penanggung jawab. Nah, penanggung jawab. Jadi yang diberi wewenang untuk dari wewenang dari wakil yang selanjutnya yang ketiga adalah penyelesaian pekerjaan. Ya, yang terakhir adalah sebagai pelaksana. Jadi wewenang dari wakil mencakup 4 hal sebagai berikut. Yang seperti ini. Yang pertama yaitu tugas pelaksana, yang kedua penanggung jawab, yang ketiga penyelesaian pekerjaan, dan yang keempat sebagai pelaksana. Ya, ada tugas pelaksanaan dan ada sebagai pelaksana. Sekian. Ya, dari sini apa ada yang kurang jelas? Ya, jelas. Bentuk kelompok 2 orang. Syarat wakalah. Nah, sini tadi ada 4 rukun wakalah. Dan ada 4 syarat wakalah. Silakan kelompok A dan kelompok B ditulis apa saja, maju ke depan. Apa saja rukun dan syarat wakalah. Yang pertama kelompok rukun wakalah. Silakan maju. Siapa? Rukun wakalah tadi terdiri dari 4 rukun. Yang pertama mewakil, yang kedua mewakil lagi, yang ketiga mewakil B, dan yang terakhir adalah sikot. Dari 4 ini adalah rukun-rukun dari wakalah. Itu selanjutnya syarat wakalah. Silakan maju perwakilan kelompoknya.
silakan diterangkan apa maksud dari empat syarat wakalah. Kita tolong Mbak. Ya. Untuk yang lain tolong didengarkan ya. Ya Pak. Wakalah. Yang ini orang yang mewakilkan orang yang menjadi wakil untuk sama-sama masyarakat. Ya. Di sini syarat wakalah orang yang mewakilkan. Orang yang mewakilkan itu harus dari mana? Yaitu orang yang mewakilkan itu harus orang yang punya wewenang terhadap urusan yang dikuasakannya. Jadi seumpama saya itu mewakilkan urusan mengambil uang ke bank, itu harus urusan saya sendiri, bukan seumpama urusan orang lain saya wakilkan ke saya. Terus yang kedua, orang yang menjadi wakil. Orang yang menjadi wakil itu harus bagaimana? Yaitu orang yang sudah balik dan berakal sehat. Tidak boleh anak kecil yang belum balik atau orang yang gila itu diamanai untuk diberi kuasa. Terus yang ketiga, urusan atau masalah yang dikuasakan hendaknya diketahui serta dapat dipahami oleh orang yang diberi wewenang. Jadi orang yang diberi wewenang itu harus paham urusannya itu bagaimana, tidak boleh tidak paham. Terus akad yang dilakukan hendaknya lafaz yang menyatakan rela dalam bentuk perkataan atau perbuatan yang menunjukkan atas kewenangan. Contohnya, saya yang mewakilkan atau mewakil Mbak Maya yang saya beri amanah. Mbak Maya, saya wakilkan atau saya beri amanah sampean untuk mengambil uang. Jadi amanahnya itu lafaznya harus jelas. Terima kasih. Ya, kan? Yang kedua adalah ada orang yang menjadi wakil. Yang ketiga adalah urusan atau ada urusan atau masalah. Yang keempat yang terakhir adalah akad. Jadi syarat-syarat wakalah itu harus memenuhi syarat yang seperti tulis wakalah. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Selanjutnya kita melaksanakan praktek. Ya, praktek tentang wakalah. Langsung saja saya persilakan untuk kelompok pertama. Ya, siap semuanya? Siap. Silakan maju, Mbak Yusdira. Silakan. Silakan. Yang ketiga dari Mbak Maya. Silakan. Monggo. Silakan. Mempraktekkan tentang wakalah. Tentang silakan dipraktekkan. Loh. Ya, praktek tentang wakalah. Langsung saja saya persilakan untuk kelompok pertama. Ya, siap semuanya? Siap. Silakan maju, Mbak Yusdira. Silakan. Silakan. Yang ketiga dari Mbak Maya. Silakan. Monggo. Silakan.
Loh. Kenapa Mbak? Ini Mbak. Ya, praktek tentang makalah. Langsung saja saya persilakan untuk kelompok pertama. Ya, siap semuanya? Ya. Silakan maju, Mbak Yusira. Silakan. Silakan. Yang ketiga dari Mbak Maya. Silakan. Monggo. Silakan. Mempraktekkan tentang makalah. Tentang silakan dipraktekkan. Mbak Indira mau minta tolong dong kasihkan HP ini ke Mbak Maya, soalnya aku pernah pinjam HP ini ke Mbak Maya. Bisa nggak? Soalnya aku lagi sakit. Oh iya, bisa Mbak. Loh. Kenapa Mbak? Ini Mbak. Mbak Kikinya sakit. Wah, mau fokus ngomong apa Mbak? Oh iya Mbak, ini ini. Loh. Kenapa Mbak? Ini Mbak, aku mendapatkan alat dari Mbak Kiki buat kasih aku. Itu orangnya sakit Mbak. Iya, nggak bisa. Oke. Permisi Kak. Ya, sama-sama. Yuk. Seperti itu tadi contoh dari makalah yang telah dipraktekkan oleh teman-teman kita. Ya. Jadi pelajaran pada siang hari ini kan dulu rukun makalah, bukan rukun makalah. Empat. Sama-sama ada empat. Yang pertama, Terakhir. yang kedua, Marilah. yang ketiga, Makin ini. yang terakhir. Siwa. Nah, jadi rukun makalah. Nah, yang selanjutnya syarat makalah ada Empat. yang pertama, Orang yang hebat. yang kedua, Orang yang lebih lagi. yang ketiga, Berusaha dengan cara. dan yang terakhir. Ya, syarat-syarat makalah terdiri dari 4 sub seperti ini. Ya. Ada yang ditanyakan? Iya Pak. Kita akhiri pelajaran pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari